Kalau kita ngomongin pasar saham kan, ada banyak banget perusahaan. Tapi beberapa di antaranya punya cerita yang lebih dari sekedar angka. Ada visi, ada strategi, dan kadang-kadang ada nama yang jenius banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu cerita paling menarik dari Bursa Efek Indonesia. Oke, kita mulai pakai sebuah perumpamaan ya. Coba deh bayangin masa depan sebuah perusahaan itu kayak kanvas kosong. Buat ngelukis sebuah mahakarya, kita butuh visi, strategi, dan pastinya alat yang tepat. Nah, kebetulan banget, alat yang tepat ini adalah inti dari bisnis perusahaan yang mau kita bahas sekarang. Pernah kepikiran nggak sih soal ini? Biasanya kan kode saham itu ya cuma gabungan huruf acak aja. Tapi gimana kalau ternyata di dalamnya ada petunjuk? Petunjuk yang cerdas banget soal perusahaan itu sendiri. Dan inilah dia jawabannya. Kuas, simple, relevan, dan bener-bener jenius. PT H Oldfields yang bisnis utamanya adalah produsen alat-alat cat memakai kode saham yang secara harfiah berarti kuas. Ini jadi pembuka yang sempurna banget buat cerita mereka kan? Tapi, kan nama keren doang nggak akan ada artinya kalau nggak didukung sama kinerja yang solid. Jadi, sekarang ayo kita lihat angka-angka di balik layar yang melukiskan gambaran kesuksesan kuas. Kita mulai dari angka yang paling bikin kaget. Kenaikan harga saham kuas dalam setahun terakhir. Yap, Anda nggak salah lihat, 109,62%. Ini sinyal kepercayaan pasar yang kuat banget. Dan antusiasme pasar ini bukan cuma spekulasi kosong loh. Pertumbuhan harga saham ini didukung sama fundamental yang kuat, yaitu kenaikan pendapatan yang nyata dan konsisten dari tahun ke tahun. Trennya jelas banget, terus naik. Ini nunjukin kalau bisnisnya sehat. Coba kita bedah lebih dalam lagi ya. Penjualan naik lebih dari 14%. Laba kotor yang nunjukin seberapa efisien operasional mereka naik lebih dari 15%. Dan yang paling penting buat investor, laba bersihnya melonjak hampir 19%. Jadi intinya gini, perusahaan ini nggak cuma makin besar, tapi juga makin efisien dan makin untung. Oke, angka-angkanya luar biasa. Tapi pertanyaannya, gimana cara mereka bisa sampai di sini? Apa sih sapuan kuas strategis di balik mahakarya finansial ini? Yuk kita geser fokusnya buat lihat gimana semua ini dibangun. Kadang, sampul laporan tahunan itu bisa cerita banyak loh. Coba lihat. Di kiri, tema 2023, percepatan transformasi bisnis. Lalu di kanan, tema 2024, menangkap peluang. Ini kayak ngasih lihat perjalanan mereka. Dari yang tadinya berbenah diri, sekarang mereka siap buat tancap gas dan manfaatin momentum. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah rencana yang berlanjut. Jadi, apa sih maksudnya menangkap peluang itu? Kalau kita lihat dari laporan mereka, intinya ada di 4 pilar ini. 1. Kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. 2. Pakai semua aset yang mereka punya semaksimal mungkin. 3. Kerja sama tim internal dan eksternal dibikin lebih solid lagi. Dan yang terakhir, tujuan utamanya ngerebut pangsa pasar yang lebih besar. Simple, jelas, dan bisa dieksekusi. Perusahaan yang hebat itu nggak cuma mikirin keuntungan kuartal depan, tapi mereka juga membangun fondasi buat puluhan tahun ke depan. Nah, Kuas kayaknya paham banget soal ini, makanya mereka fokus banget sama yang namanya keberlanjutan. Ini bukan cuma soal jadi hijau atau peduli lingkungan aja ya. Ini tentang membangun perusahaan yang tangguh dan bertanggung jawab. Mulai dari perbaikan manajemen internal, adopsi teknologi, investasi ke karyawan, sampai komitmen ke tujuan global. Intinya, Kuas lagi membangun fondasi yang kokoh buat pertumbuhan jangka panjang. Oke, kita udah lihat nama yang cerdas, angka-angka yang kuat, strategi yang jelas, dan visi jangka panjang mereka. Terus, artinya apa nih buat kita? Mari kita coba tarik kesimpulannya. Jadi, kalau kita rangkum, gambaran besarnya kayak gini. Di sisi positif, kita punya kinerja finansial yang gak bisa dibantah. Rencana kerja yang jelas dan mereka patuhi, dan pasar yang kelihatan suka banget sama mereka. Tapi di sisi lain, sebagai pengamat yang jeli, kita juga perlu perhatiin beberapa hal. Apa mereka bisa mempertahankan laju pertumbuhan ini? Gimana kondisi ekonomi secara umum bakal berpengaruh? Dan seberapa cepat mereka bisa adaptasi sama pasar yang selalu berubah? Kutipan ini langsung dari laporan mereka seolah merangkum semuanya. Coba deh, perhatikan kata kuncinya. Bertekad dan mempercepat. Ini bukan tipe perusahaan yang santai-santai aja. Mereka secara aktif terus mendorong diri sendiri buat jadi lebih baik dan lebih cepat. Ini adalah pola pikir yang proaktif. Nah, ini membawa kita kembali ke perumpamaan awal tadi.
Kanvas, kuas, dan warna. Sepertinya kuas punya semua elemen yang dibutuhkan. Strategi yang solid sebagai kuasnya, dan kinerja finansial yang kuat sebagai warnanya. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan sekarang adalah, apakah gambaran akhir yang sedang mereka lukis ini akan jadi sebuah mahakarya abadi di pasar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.